Pak Mas Adi? Berapa kali? Banyak ya. Itu rasa dihitung. Ini sing ngendika sapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dasarnya nek jenengan kok dipinlen itu ono selawate niku wonten dasare Pak Lur. Gitu, wonten dasare. Al-Qur'an maupun hadis riwayat Bukhari. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi ini saya ikut menguatkan, ikut senang acara seperti ini dipertahankan sampai saat terus-terusnya. Satu, dengan baca selawat pinlen otomatis mendapat rahmat yang luar biasa. Pinlen, bener Pak, saya yakin itu. Karena itu janji daripada Rasulullah, janji sama Allah. Allah perintahkan baca selawat, janjinya seperti ini. Siapa yang baca akan melebar, bermanfaat, berkah pada perusahaannya, itu pasti. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, dengan doa kita, dengan salawat kita, pinlen semakin maju. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami hormati, kajian. Nih kelebihan lagi. Saya muter-muter terus terang saja di berbagai tempat, termasuk PT, termasuk perusahaan, termasuk tempat-tempat yang lain. Ya kan? Itu ngaji ini rano model rutinitas Pak. Ngaji itu ya paling peringatan. Nanti Isra Mi'raj peringatan, Maulid Nabi peringatan, hari lahir. Ini kok iso rutin? Ini sambil nopo Mas Nova pengajian kan ini rutin. Nah ini Pak dipertahankan Pak, luar biasa. Sebab kajian ataupun ngaji itu adalah ngisi sanubari kita, ngisi rohani Bapak sekalian. Kalau kita tidak diisi begini, isinya duit, isinya hati mau duit tok. Percaya nggak? Sing dipikir mau duit, sing dipikir mau dunia. Boleh Kak? Boleh. Tapi harus seimbang. Jadi dunianya dipikir, akhiratnya dipikir. Kajian seperti ini adalah salah satu adalah mengisi hati kita, mempertebal iman salah satunya. Setidaknya ada diskusi, mungkin ada kajian dan sebagainya, itu penting. Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang saya akan menyampaikan tentang syukur. Baksia itu mana ya? Baksia. Nanti yang situ tanya aku boleh, kalau saya bisa jawab saya jawab. Sekarang Baksia saya tanya, bersyukur artinya apa? Baleni. Oh ya. Syukur itu artinya apa? Menerima segala sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menerima segala sesuatu yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan Allah pada kita ya, bolehlah gitu ya. Nah paling singkat syukur itu apa? Terima kasih. Tapi Mbak Cia sudah benar. Terima kasih. Syukur itu ada ataupun syukur itu dilakukan dengan 3 cara. Terima kasih itu dilakukan dengan 3 cara. Satu, dengan hati, rasanya bil qalbi. Syukur itu dilakukan bil qalbi. Apa? Bil qalbi. Qalbi artinya hati. Syukur itu dilakukan dengan hati. Yang pertama. Yang kedua, syukur itu dilakukan bil lisan. Lisan itu ucapan. Yang ketiga, syukur itu dilakukan dengan bil arkan, dengan anggota tubuh kita. Ya, syukur itu dilakukan dengan 3 cara. Mbak Wiwi mana? Ini sebagai Mbak Wiwi ini saya pernah pas syukuran dulu itu pidato di sana. Kalau syukur dengan hati itu gimana Mbak maksudnya? Kalau Mbak Wiwi? Ya, hatinya menerima dengan ikhlas Ustaz. Hatinya menerima pemberian Allah dengan ikhlas. Betul. Syukur dengan hati adalah hati kita menerima apa yang diberikan oleh Allah dengan ikhlas. Apapun yang diberikan,
sedikit maupun banyak ya itu diterima dengan ikhlas, senang hati. Ini mungkin gajinya sih betul-betul, misalnya dari Mas Aziz sampai sono gajinya betul-betul, akhirnya betul-betul ya toh, sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan masa kerja dan sebagainya. Beda-beda itulah yang sudah banyak, yang sudah sedikit, yang masih sedikit, yang sedang diterima dengan ikhlas, syukur dengan hati. Saya mau tanya dengan Mas Dwi itu mana? Oh Mas Dwi. Ini Mas Dwi atau Pak Dwi? Oh Pak ya? Pak Dwi. Ini sekalian kenalan itu. Oh itu Pak Dwi toh. Itu Mbak Wiwi toh. Ini Mbak Isa toh. Cia. Cia Polica. Pak Dwi sedikit tanya saya. Kalau syukur dengan lesan caranya gimana? Ngisi Ya, di lesan tempat itu lain. Sudah. Sangat betul ya. Syukur dengan lesan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan nomor mawon ya toh, menerima apapun sudah diterima dengan hati ikhlas, kemudian dibarengi dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ini perintah dari Allah loh ya. Mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin itu perintah dari Allah. Nah, monggo Pak Adi ini selamat pengacara monggo. Nggih. Silakan sugeng. Tidak. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa wae sing ditampa jenengan kula niku itu harus bersyukur dengan mengucapkan pakai lesan. Ya toh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sapa sing iso ngucap alhamdulillahirabbil alamin? Lain syakartum. Terusnya apa? Ayo bareng-bareng ngaji ini. Lain syakartum bareng. La azidannakum. Wala in kafartum. Inna azabi la syadid. Kali ini la in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna azabi la syadid. Nah, saiki sing ngartekke jenengan. Sapa sing iso ngartekke ngacung? Lain sakartum artinya apa ngacung? Kata-kata kalau sekolah iki, Pak. Panama. Ya. Nek mboten kula tunjuk lho niki. Lain sakartum apa Mas Rafa? Sakartum artinya apa? Bersyukur. Lain sakartum bersyukur itu. Kalau syukurnya bener kok Mas Rafa, bener. Bener. Lain sakartum ono syukurnya, sakartum syukur kok. Pun, gitu. Ada yang bisa nambahin? Mas Nova? Lain syakartum. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, Allah akan nambah nikmatnya. Oh, kali ini. Barang siapa yang Lain syakartum artinya Mbak Wiwi. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, Allah akan menambah nikmatnya. Ayo syakartum tok. Oh. Barang siapa yang bersyukur Apa? atas nikmat Allah. Sik baleni apa? Barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah. Oh. Lain syakartum. Lamun sira kabeh bersyukur, lain syakartum. Apabila kalian bersyukur, kalian tum itu artinya tuh. La azidannakum, yakti ingsun tak tambahi nikmatnya. Lain syakartum la azidannakum, pasti akan saya tambahi. Ya nikmatku kepadamu. La azidannakum, pasti
akan saya tambah nikmatku kepadanya. Jadi ngeten maksudnya pun, nek jenengan kersa syukur datang Allah, apa yang telah kita terima, bersyukur dengan alhamdulillahirrahmanirrahim, aku ini itu ditambah sesuk ngeten loh. Itu janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Nek dikoreksi ataupun dilihat dari bahasa Arab, lamnya lam taukid pasti artinya. Nunnya nun taukid la azidanna. Asalnya ke azidu itu. Saya tambah la azidanna. Pasti saya tambah. Nah ini pasti Pak. Terus semakin banyak bersyukur, semakin kaya dan semakin kaya. Semakin tambah dan semakin tambah. Terus saya Pak. Wala in kafartum, jika kalian tidak mau syukur kepada tentang nikmatku, wala in kafar inna azabi, sesungguhnya azabku lasyadid, amat sangat pedih. Jadi wong nek ora gelem bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita dari Allah, itu ingat azabku amat pedih. Azab, tahu azab ini? Apa azab? Siksa, hukuman. Ini satu nggih. Terus mas-mas, mbak-mbak sekalian dan saya mengingatkan ayat ini adalah perintah agar kita selalu bersyukur kepada Allah. Pengajian kayak gini dalam rangka bersyukur loh Pak Nurul ini. Bersyukur Pak. Bersyukur kita ada kajian-kajian, dapat nikmat, dan berkembang, bersyukur dengan kajian dan seterusnya. Bapak Ibu yang kami hormati, jenengan pernah dengar sahabat yang namanya Sa'labah? Dengar saja namanya, pernah enggak? Mas Aziz, pernah dengar Sa'labah? Sokobi. Sahabat macam gitu, sahabat Nabi. Mas Nova pernah dengar nama Sa'labah? Pernah ya? Tahu ceritanya? Lupa ya? Coba saya bisa ceritakan tak Sa'labah, nanti kasih hadiah. Nah coba. Oh, 100.000. Coba sing bisa ceritake Sa'labah 100.000. Biasanya Mbak Wiwi ngacung. Oke, ya toh. Nah, saya ceritain ngomong ya. Ngomong ya, Sa'labah. Ini Bapak, ini kaitannya kalau bersyukur loh ya. Sa'labah itu adalah salah satu sahabat Nabi yang sangat miskin. Sa'labah adalah salah satu sahabat Nabi yang sangat orang miskin, Pak. Sangat miskin. Dia sangat rajin berjamaah di belakang Rasul. Orang sangat miskin, rajin sekali berjamaah di belakang Rasulullah ketika sholat. Terus anehnya, Sa'labah tidak pernah ikut berdoa terlalu lama. Jadi setelah Rasulullah salam, assalamualaikum warahmatullah, pulang. Sa'labah langsung pulang. Yang lain, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat yang lain masih duduk di situ berdoa. Sa'labah langsung pulang, selalu pulang. Nah, terus di saat tertentu, ya kan, itu sahabat yang lain menceritakan kepada Rasulullah, Rasul, ini teman kita namanya Sa'labah, itu kok selalu nggak mau berdoa terlalu lama, langsung pulang. Nah, terus di lain waktu ketika Sa'labah jamaah selesai dipanggil oleh Rasulullah, wahai Sa'labah sini. Ditanya Rasulullah, sampai kok nek sholat karo aku kok terus pulang, selalu pulang. Oh nopo, mungkin ada yang tidak nyambung ini ya.
Setelah saya ceritakan mukadimah ini sudah nyambung, ya kan? Saya teruskan. Jawab bisa apa? Rasul ngapunten, kula wangsul, saya pulang segera agar istri saya nanti sholatnya tidak terlambat. Loh, agar istri saya di rumah sholatnya tidak terlambat waktunya. Loh, kok terlambat maksudnya apa? Iya, soalnya apa? Istri saya ini menunggu pakaian atau sarung yang saya pakai. Saya hanya punya sarung satu untuk sholat. Ketika saya sholat sarung ini saya pakai, istri saya di kamar. Setelah saya pulang nanti sarung saya satu-satunya dipakai istri saya untuk sholat. Biar waktunya tidak terlalu terlambat waktunya. Kalau saya terlalu berdoa lama di sini, itu nanti waktunya bisa habis, sehingga istri saya terlambat sholat. Saking miskin, tapi sergap jamaah. Kemudian sahabat setelah ditanya Rasulullah, dia minta doa, ya Rasul, mbok kula didongake dadi wong sugih. Kula dongake Rasul dadi wong sing sugih, wong cukup ngeten niku. Kemudian kata Rasulullah, Rasul nek berdoa Pak, itu pasti dikabul. Oh, ini. Setelah dia minta doa para Rasul, orang mau didongake tapi ditambahi modal 2 ekor kambing. 2 ekor kambing. Kambing laki-laki, kambing laki-laki. Kambing jantan dan kambing betina. 2 kambing jantan dan betina diberikan pada Sa'labah untuk modal agar dia nanti bisa dapat uang pada saatnya dan dijual. Bapak Ibu, singkatnya, setelah diberikan kambing 2 sudah dijualkan, kemudian kambingnya secara singkat ini itu beranak sampai banyak. Sa'labah sudah mulai mengurangi jamaahnya karena sibuk dengan kambingnya. Sudah maghrib kadang-kadang dia masih dimakani kambing dan sebagainya. Semakin banyak kambingnya, akhirnya apa, Sa'labah kok saya kadang-kadang ketok, kadang-kadang tidak. Lain jamaah kali Rasulullah. Bapak Ibu dan saudara sekalian, setelah banyak Rasulullah ngutus sahabat. Sa'labah saiki wis dadi wong sugih. Dia tak mau dari terus kambing, saiki sugih. Saiki diingatkan kon infak, kon zakat. Apa Sa'labah jawabannya? Ya toh? Sugih dhewe. Ini bahasa saya, ya toh? Aku duwe wedhus akeh, iki atas usaha saya sendiri, kok harus dikeluarin zakatnya? Kok harus dikeluarin infaknya? Tidak mau Bapak sekalian. Ini contoh orang yang tidak mau bersyukur. Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya apa? Kalau kita teruskan ceritanya, Sa'labah hancur lebur Pak. Hancur lebur, entek-entekan kambingnya dan sebagainya. Seperti Qarun. Nah ini yang dikatakan apa? Inna adzabi lasyadid. Siksaku amat sangat pedih. Nek kowe ora gelem bersyukur. Nah, ini contoh Pak. Jamaahnya sudah hilang, sudah tidak pernah ngetok dengan para sahabat, dengan Nabi, sekarang menjadi kaya, lupa dengan Allah yang memberikan kekayaan. Mengingatkan pada kita, mengingatkan pada Pak Kholisin, mengingatkan pada Finland. Ya toh, jangan lupa ketika kita semakin diberi sesuatu kenikmatan sebagainya harus bersyukur, harus selalu ingat berzikir kepada Allah dan sebagainya. Intinya kata Pak Ye, Bapak Ibu sekalian. Jadi walaupun sedikit, ini fungsi daripada bersyukur pada Allah luar biasa. Bapak Ibu yang kami hormati, ada cerita yang kedua. Ini mudah-mudahan menjadi inspirasi kita. Satu, Sa'labah jangan ditiru kesimpulannya. Ya, ada orang yang bersyukur. Kalau tadi Sa'labah orang yang tidak bersyukur. Nih,
ada seorang laki-laki juga sahabat. Seorang laki-laki sahabat juga, sahabat Rasulullah. Saat itu dia mau meninggal dunia. Meninggal dunia itu apa maksudnya? Mati gitu ya? Ya mati. Ya. Meninggal dunia itu mati. Mati ada istilah macam-macam loh maksudnya. Ada mati, ada sedo, ada apa itu? Kalau presiden itu apa? Presiden umpama meninggal itu kita sebut apa? Presiden mati apa? Wafat ya? Presiden Soeharto telah wafat, benar nih? Kalau pahlawan, gugur nih. Pahlawan Diponegoro telah gugur, betul ya? Betul. Kalau kiai wedi banget meninggal, pakai Jawa ya bud. Saya itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Mukarram Kiai Haji Sopo ini itu telah meninggal dunia dengan gitu. Naik maling atau copet itu mati ya bersamanya. Maling, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maling telah loh, sama-sama mati loh itu. Nanti pakatnya gitu-gitu, gitu. Kemarin di Magelang sudah lama ya, hampir setahun itu yang batok, gitu, mobil dengan mungkin pernah baca ya. Jadi namanya apa kalau yang Tahnom tuh bumi-bumi yang paling celur itu namanya apa? Klitik, mas nama klitik, ya toh di Jakarta ada loh klitik udah tangkap itu. Di Magelang loh Pak, politik boncengan itu, boncengan, ya toh dikejar oleh mobil karena dia bawa arit, ya toh mobilnya jejeran ada supir ada sebelahnya, kejar terus, ya toh. Setelah dekat dengan klitiknya itu, celuritnya malah diantemnya nang mobil Pak. Akhirnya apa? Mobil ini kan terus kejar itu. Kejar dan tabrak maksudnya. Terus kejar-kejaran itu ada videonya itu. Yang video sebelahnya itu, yang mobil itu. Kemudian ditabrak towel. Ya toh, jatuhlah keliling itu. Apa ucapan sebelah sini, Pak? Ucapan yang tadi video dalam mobil itu tidak mengatakan alhamdulillah telah sedo, tidak ada itu. Tapi yakin kalimatnya apa? Ceduh banget. Modal. Waduh. Ya melok tenan gitu. Klitik Pak. Ya tuh. Itu Magelang sih loh Pak videonya itu. Yang tertangkap, dia jatuh, kemudian babak belur dan sebagainya, itu klitik. Bapak Ibu yang kami hormati, ada seorang sahabat laki-laki mau sedo. Rajin orangnya. Ya tahu sedo. Kemudian yang nunggui siapa? Yang nunggui di situ adalah istrinya. Ya, ini bapaknya mau meninggal dunia, yang nunggui istrinya. Ada 3 ucapan, Bapak Ibu ingat-ingat ini. Ya tuh. Jadi orang mati sombuni telung perkara, telung ucapan. Ucapannya begini, bahasa Arab kita begini. Seandainya lebih jauh. Ingat-ingat ini. Ucapan laki-laki yang mau meninggal mengatakan yang pertama, seandainya lebih jauh. Kau tak tangkapnya lagi, siap-siap ini. Yang kedua, seandainya lebih banyak. Yang ketiga, seandainya lebih baik. Nah ini, yang pertama Pak, seandainya lebih jauh. Yang kedua, seandainya lebih banyak. Yang ketiga, seandainya lebih baik. Bapak Ibu, saat dia mengucapkan seperti itu, kemudian dibimbing oleh istrinya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia bisa mengucapkan langsung. Ini mutar atau apa? Oh itu. Dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, berarti saya itu. Saya klitik tadi apa Mas? Modal ya?
Wong gede-gede. Ya toh? Dia sedo, Pak. Berarti apa? Husnul khotimah. Nah, kemudian apa? Pak, istrinya langsung menghadap Rasulullah. Setelah dia sedo, suaminya menghadap Rasulullah. Rasulullah kan kono, Pak. Hebatnya Rasulullah. Tanya, ya Nabi, suami saya telah sedo, telah meninggal. Tapi ucapan sebelum la ilaha illallah ada 3 ucapan. Seandainya lebih jauh. Niku maksudnya apa Nabi? Coba. Padahal Nabi gak ono. Nabi bisa menjawab, Pak. Coba. Nek jenengan ditakoni ora ning kono iso jawab mboten? Mboten saged gitu. Kenapa Nabi bisa menjawab? Sapa sing bisa jawab? Nabi tidak melihat laki-laki itu yang meninggal dunia, tapi bisa menjawab pertanyaan seandainya lebih jauh. Coba, saya mau tanya ini. Kira-kira Nabi kok bisa jawab sebagai apa? Ini siapa? Jatah ya. Ayo, siap-siap jawab. Jawab kalau ini murid kira-kira. Oh, tadi Pak Dwi sudah. Mbak Anggia gimana? Nah, coba Mbak Anggia. Mbak Anggia menurut Anda, ya kan? Rasulullah kok ngerti jawabannya nanti benar, Pak. Padahal tidak melihat laki-laki yang meninggal tadi itu. Kenapa Rasulullah bisa tahu? Jawaban Anda, Mbak Anggia? Karena nggak ada yang Rasulullah nggak tahu, Pak. Karena nggak ada yang Rasulullah nggak tahu. Oh, karena tidak ada. Artinya Rasulullah semuanya tahu gitu ya? Iya kan? Oke. Izinnya itu lumayan. Coba ini, Mas Rizky yang mana? Di Mas Rizky. Hah? Oh, Rizky yang satu mana? Hah? Terus? Yang satu mana? Maksud saya yang ini gitu. Iya Mas Rizky. Kalau Rasulullah tahu gitu, padahal jawabannya tahu gitu loh. Nanti tak jelasin jawaban Rasulullah nanti. Kenapa? Rasulullah kata. Sebab Rasulullah gitu aja. Jawaban saya sama kan Mbak. Idem. Baik, dilengkapi Rizky yang kedua. Apa Mas Rizky? Kata Rizky yang kedua, info dari 100. Jenengan itu begini Mas. Itu lumayan lulus itu ya. Itu. Apa yang dimaksud info dari pusat? Ayo, apa mau gue? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak kasih tahu Bapak. Ini Rizky itu betul jawabannya Pak. Iya tak? In huwa illa wahyu yuha wa ma yantiqu 'anil hawa. Kata Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan Rasulullah itu berdasarkan hawa nafsunya, akan tapi yang diucapkan oleh Rasulullah adalah wahyu yang diberikan Allah kepadanya. Artinya apa? Itu dari pusat. Benar Mas Kaki. Ini tadi saya sudah mengatakan 100.000 loh itu. Tidak ada. Benar, nilainya 100 Anda. Gitu ya. Rasulullah itu ditanya Pak oleh istrinya. Ya tuh. Rasul, seandainya lebih jauh itu maknanya apa? Dijawab Rasulullah begini. Gini Bu, ya toh. Dia ketika mau dicabut nyawanya suami Anda, ya toh. Dia diberi sesuatu dari Allah berupa pahala,
ketika dia gendong bapaknya yang sakit ke masjid. Kata ini kira bangil gitu. Dia pernah laki-laki meninggal gendong bapaknya yang sedang sakit dibawa ke masjid untuk ikut jamaah dengan Rasulullah. Dia mengatakan seandainya lebih jauh. Artinya apa? Leng gendong itu nggak terlalu jauh. Pahalanya udah seperti ini luar biasa. Seandainya aku leng gendong mikir, waduh banget. Oh apa pahalanya? Paham betul? Paham ya? Ini cerdas harus paham, gitu. Aku lagi gendong mau cerdas, itu dikai pahala sekian banyak sekali. Seandainya kemarin rumah saya di sono, tak gendong sampai 1 kilo, itu koyo pahalanya. Mau meninggal loh, itu diberi mimpi. Dia itu yang meninggal itu Rasulullah bisa menafsirkan seperti itu. Yang kedua, tadi apa? Seandainya lebih banyak. Napa Rasulullah seandainya lebih banyak? Ya toh. Sahabat Rasulullah dulu ada seorang miskin, ya toh, datang kepada dia. Seorang miskin datang kepada laki-laki yang tadi meninggal, ya toh. Saat itu dia punya roti. Ini roti ya? Ini roti itu cuma Walaupun enggak, untuk contoh aja. Ini apa masalah? Benar? Dianggap roti ya? Roti nggak? Zaman orang ini loh itu. Dia punya roti, ada seorang miskin datang minta pada laki-laki ini roti di rumahnya satu-satunya, diparuh oleh laki-laki, diparuh. Nyong kepada orang miskin yang minta, ya toh. Terus dia mimpi, ya toh, diberi sesuatu ketika mau meninggal, pahala yang diberikan Allah atas setengah roti tadi. Makanya dia mengatakan seandainya wingi tak kei kabeh, ganjarane koyo apa ya? Iki mung separuh roti aja seperti ini. Itu Rasulullah jawab begitu. Ya toh. Ini dulu pernah ada seorang miskin minta pada dia ada roti diparuh. Dia mengatakan ketika mau meninggal dunia seandainya lebih banyak. Artinya apa? Biar tak kei kabeh koyo apa gitu maksudnya. Lah sing separuh Imam Dewi. Imam Dewi tahu Mustafa? Imam Dewi tahu ya? Oh. Akan gitu ya. Kok iso Jawa ya? Kok pinter tenan. Yang ketiga, seandainya lebih baik. Apa Rasulullah? Seandainya lebih baik, niku napa maksudnya Rasulullah? In huwa illa wahyuha. Rasulullah langsung diberi sesuatu dari pusat. Halo Mas Rizky, dari pusat lagi nih. Dari pusat. Iki maksudnya langsung diajari. Rasulullah itu dari pusat. Bener kok. Iya toh? Ada seorang